Salam sejahtera saudara-saudara pecinta pelita kasih. Kiranya kebaikan Tuhan yang tidak terhingga memelihara kita senantiasa. Kali ini saya mengajak saudara untuk menghayati firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani pasal 12 ayat 27. Saya tidak baca teks ini secara utuh, tetapi saya petik sebagian. Demikian surat Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang selalu membutuhkan pegangan. Kita bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri tanpa pegangan. Saudara dan saya tidak pernah bisa menjadi makhluk independen. Bahkan sejak dalam kandungan, kita bergantung dan berelasi pada plasenta yang menempel pada rahim ibu kita. Jadi saudara, sejak diciptakan, manusia memang dikondisikan oleh Tuhan untuk berelasi dengan pegangan. Nah, saudara, pegangan yang kita butuhkan adalah pegangan yang kuat dan tidak tergoncangkan. Kebutuhan akan pegangan yang tidak tergoncangkan itu setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, sadar atau tidak sadar, kita adalah makhluk yang rapuh, yang lemah, dan mudah terombang-ambing. Seperti sekam ditiup angin, kita mudah sekali kalah dan hancur. Faktor kedua, di dalam kerapuhan kita selalu diperhadapkan dengan berbagai badai kehidupan. Badai hidup adalah kondisi eksternal yang datang silih berganti, yang dengan mudah menghancurkan hidup kita yang amat rapuh ini. Nah, saudara, kedua faktor ini membuat kita selalu berusaha mencari pegangan yang kokoh, yang tidak tergoncangkan itu di sepanjang hidup kita. Ketika berpegang kepada apa yang kokoh, maka pegangan yang kokoh itu menjadi jaminan bagi kita untuk aman dan selamat. Pertanyaannya kemudian, kemanakah kita harus mencari pegangan yang tidak tergoncangkan itu? Saudara, bagian surat Ibrani yang kita baca tadi sedang membicarakan Allah yang kita kenal dalam Kristus sebagai sosok yang tidak tergoncangkan. Walaupun bumi dan langit bergoncang, namun kita tidak akan tergoncang bila selalu ada dalam jalinan hubungan dengan Kristus yang tidak tergoncangkan. Apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani ini bukan sekedar wacana, tetapi benar-benar realita. Kita banyak mendengar kesaksian umat Allah sepanjang sejarah. Mereka tidak roboh, tidak jatuh oleh berbagai-bagai badai kesulitan, karena berpegang kepada Allah yang tidak tergoncangkan. Kali ini saya mau menyebut dua contoh saja di antaranya. Contoh pertama adalah apa yang disaksikan oleh Alkitab tentang Rasul Paulus. Alkitab menyaksikan bahwa Rasul Paulus dalam hidup dan pelayanannya mengalami banyak kesulitan dan penderitaan. Berkali-kali perjalanan pelayanannya dihantam oleh badai. Berkali-kali ia mengalami kelaparan.
Berkali-kali karena ketaatannya kepada Allah ia ditangkap oleh penguasa. Ketika ia ditangkap, ia divonis hukuman cambuk. Saudara, ketika hukuman cambuk itu dijatuhkan sebagai vonis bagi Rasul Paulus, maka Rasul Paulus harus mengalami cambukan itu sebanyak 40 kali kurang 1. Artinya, setiap kali vonis hukuman cambuk itu jatuh kepada Rasul Paulus, maka Rasul Paulus menerima 39 kali cambukan pada punggungnya. Sesudah itu dia dilempar ke penjara bawah tanah yang pengap dan lembab. Saudara, itulah Rasul Paulus. Walaupun mengalami banyak penderitaan berat, dia tetap bisa berdiri tegak karena dia berpegang kepada apa yang tidak tergoncangkan. Sehingga menjelang akhir hidupnya, ia dapat berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik." Itu artinya Rasul Paulus tetap berdiri tegak. Mengapa? Karena ia berpegang kepada Allah yang tidak tergoncangkan. Contoh kedua, saudara, sejarah gereja juga mencatat tentang Blandina, seorang pelayan perempuan yang hidup di Romawi ketika Romawi dipimpin oleh Kaisar Marcus Aurelius. Saat itu, kekristenan berada di bawah penganiayaan yang sangat berat. Karena imannya kepada Kristus, Blandina ikut ditangkap dan ia dipaksa untuk meninggalkan imannya. Tetapi Blandina tetap berpegang kepada imannya dan tetap mengandalkan Tuhan. Maka ia disiksa dengan sangat sadis. Dia diadu dengan beberapa banteng yang ganas, dilempar ke gelanggang untuk diadu dengan singa yang kelaparan. Tidak cukup sampai di situ, dia juga ditelanjangi, dan didudukkan di kursi besi panas. Namun, di sepanjang semua siksaan yang dialaminya, Blandina justru menyanyi memuji Kristus, juru selamatnya. Ia juga berseru kepada saudara-saudara seiman yang ditangkap dan dianiaya bersama dia, agar mereka bertahan sampai akhir. Kemudian saudara, Blandina mengakhiri hidupnya dengan nyanyian syukur ketika pedang seorang tentara Romawi menghujam jantungnya. Dia tetap berdiri kokoh di tengah badai penderitaan. Mengapa? Karena ia berpegang kepada Allah yang tidak tergoncangkan. Saudara, teladan Rasul Paulus dan Blandina serta apa yang ditulis oleh penulis Ibrani mengajak kita untuk berpegang kepada pegangan yang benar. Pegangan yang benar adalah pegangan yang tidak tergoncangkan, yaitu Allah sendiri yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Selamat berpegang kepada apa yang tidak tergoncangkan. Tuhan memberkati. Amin.